Teror geng Kapak Selatan pagi itu. Sebuah sedan hitam melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan kota. Seakan-akan aspal adalah miliknya. Wira tak sedikit pun mengendurkan tekanan pada pedal gas. Brung, brung. Raungan mesin terdengar garang, memecah kesunyian pagi. Mobil itu meliuk-liuk dengan lincah, menghindari kendaraan lain dengan presisi luar biasa. Di kursi penumpang, Aditya berkali-kali menjerit histeris. Namun, bagaimanapun juga, Wira tetap mengendalikan mobilnya dengan mahir. Hingga akhirnya, mereka tiba di tujuan dengan selamat. Aditya menghela napas lega dan buru-buru turun dari mobil. Namun, sesuatu membuat mereka berdua mengerutkan kening. Bangunan yang seharusnya sedang direnovasi itu tampak lengang dan sepi. Tidak ada suara dentingan palu atau obrolan pekerja seperti biasanya. Wira segera melangkah cepat memasuki pelataran gedung. Pemandangan di dalam membuatnya terkejut. Para pekerja bangunan tergeletak di sana dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya dibalut kain putih dengan bercak darah segar. Ada yang kakinya patah. Ada pula yang tubuhnya penuh lebam. Wira mendekati salah seorang pekerja yang terbaring dengan kaki dibalut kain. "Siapa yang melakukan semua ini?" tanyanya dengan nada tajam. Pria yang terbaring itu menoleh. Matanya menyipit lemah. "Tuan siapa?" "Aku pemilik gedung ini." Pekerja itu mengangguk pelan. "Mereka, geng Kapak Selatan." "Tuan." Sekelompok preman yang selama ini membuat resah. Wira mengepalkan tangan. "Mereka ada 100 orang. Mereka datang ke sini, menghajar kami tanpa ampun." Suara pria itu bergetar. "Semua hasil kerja keras kami selama seminggu dirampas. Dan, nanti sore mereka akan kembali lagi untuk meminta uang." Aditya terperanjat. "Gila, mereka tidak punya hati." Wira menarik napas dalam. Matanya berkilat penuh tekad. "Aditya, tunggu aku di mobil. Aku akan mencari obat untuk mereka." Tanpa menunggu jawaban, tubuh Wira melesat ke udara, terbang menuju hutan di dekat sana. Aditya bergegas kembali ke mobil, mengunci pintunya dari dalam, sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Tak lama berselang, Wira kembali dengan sekantong besar obat-obatan. Hari itu, Wira dan Aditya sibuk merawat para pekerja. Wira meracik obat dengan teliti. Sesekali mengerahkan energi murninya untuk menyembuhkan luka-luka yang parah. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat matahari mulai condong ke barat, semua pekerja akhirnya tertidur pulas, tanpa lagi ada suara rintihan kesakitan. Namun, Wira belum bisa beristirahat. Ia duduk di lantai 6 gedung yang masih setengah jadi, mengamati keadaan di sekelilingnya, bersiap menunggu kedatangan geng Kapak Selatan. Hingga suara gemuruh mesin motor terdengar dari kejauhan. Wira melongo, lalu berdiri dan melangkah keluar. Puluhan motor memasuki halaman gedung, memutari sedan hitam milik Aditya. Para preman berjaket hitam dengan logo Kapak menyeringai penuh ejekan. Geng Kapak Selatan telah tiba. Harga sebuah penghormatan. Wira dan Aditya. Begitu melihat Aditya, para anggota geng Kapak Selatan langsung bersiul dan tertawa melecehkan. "Wow, wow, ada wanita cantik di sini. Hahaha," seru salah satu dari mereka dengan nada penuh ejekan. Darah Wira langsung mendidih. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang menggelegak. Mereka telah menyentuh batas yang tak boleh dilanggar, istrinya. Para preman itu pun mendadak terdiam.
Tatapan Wira berubah. Matanya tajam bagai singa lapar. Dan udara di sekitar mereka tiba-tiba berderu. Seakan merasakan kemarahan pemiliknya. Dengan tenang, Wira mengambil sebatang besi panjang yang tergeletak di tanah. "Ayo, maju sekaligus." Suaranya datar, tapi berisi ancaman yang tak terbantahkan. Aditya menatap suaminya dengan takut. Ia belum pernah melihat Wira semarah ini. Aura garangnya begitu menakutkan, membuatnya tanpa sadar melangkah mundur. Tanpa aba-aba, 100 anggota geng itu serentak menyerbu Wira. Wush, dalam sekejap, tubuh Wira lenyap. Hanya menyisakan bayangan yang berkelebat cepat di antara mereka. Brak, duk, krek, jeritan kesakitan terdengar bertubi-tubi. Dalam hitungan detik, semua anggota geng itu sudah terkapar di tanah. Rata-rata kaki mereka patah, tak mampu berdiri lagi. Dan pemimpinnya, ia tergeletak tak bernyawa, kepalanya hancur. Aditya bergidik melihat kejadian itu. "Masih manusiakah suamiku?" gumamnya dengan napas tercekat. Secepat kilat, Wira telah kembali berdiri di tempat semula, seolah tak pernah bergerak. Ia menyapu pandangan ke arah para preman yang mengerang kesakitan di tanah. "Hanya segini kekuatan Kapak Selatan?" tanyanya dingin. Tak ada yang menjawab. Wira melangkah mendekat, matanya penuh ketegasan. "Ayo bangun," teriaknya lantang. "Jika tidak, aku akan menghabisi kalian di tempat." Satu persatu, dengan susah payah, mereka mencoba berdiri, meski hanya bertumpu pada satu kaki yang tersisa. Namun sebelum mereka bisa bersiap, tubuh Wira kembali melesat bagai bayangan hantu. Brak, krek, duk, raungan kesakitan menggema di halaman gedung. Dalam sekejap, Wira kembali ke posisinya. "Di masa depan, jika kalian berani melecehkan istriku lagi." Suara Wira terdengar lebih dingin dari malam yang menggigit. "Tidak akan ada ampun untuk kalian." Aditya menatap suaminya. Dan tiba-tiba, ada kehangatan menjalar di dadanya. Kini ia mengerti. Bagi Wira, ia bukan sekadar istri, tapi juga bagian terdalam dari hidupnya. Tanpa berkata apapun, Wira melangkah mendekati Aditya. Malam pun mulai menyelimuti gedung yang penuh luka itu. Tanpa menoleh ke belakang, Wira dan Aditya meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah mereka. Di dalam mobil, keduanya terdiam. Tak ada percakapan, hanya pikiran masing-masing yang tenggelam dalam peristiwa yang baru saja terjadi. Hingga akhirnya, mobil mereka berhenti di depan gerbang rumah. Para pengawal segera memberi hormat saat Wira dan Aditya masuk. Keesokan harinya, pagi itu, Wira kembali ke gedung yang sedang direnovasi. Namun, begitu ia tiba di sana, matanya membelalak. Yang kemarin hanya ada 30 pekerja, kini jumlahnya lebih dari 100 orang. Dan yang lebih mengejutkan, mereka bukan pekerja bangunan. Mereka adalah geng Kapak Selatan. Tubuh mereka masih dipenuhi luka. Ada yang berjalan dengan terlatih. Ada yang harus ngesot karena kakinya tak bisa lagi menopang tubuhnya. Tapi mereka tetap bekerja. Mereka mengangkat material bangunan dengan susah payah, berkeringat, namun tak sedikit pun mengeluh. Wira dan Aditya hanya bisa terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh lebam melangkah mendekat. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. "Tuan." Suaranya bergetar. "Izinkan kami menebus kesalahan kami." Wira tetap diam. Hanya menatap mereka dalam-dalam.
Mereka datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menebus dosa. Dan bagi Wira, itu lebih dari cukup. Kebangkitan geng Kapak Selatan pagi itu. Sinar mentari menyinari halaman gedung yang masih dalam tahap renovasi. Namun, pemandangan yang tersaji begitu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi suasana mencekam. Tidak ada lagi jeritan kesakitan. Yang ada hanyalah kesibukan para pekerja. Dan di antara mereka, geng Kapak Selatan yang dahulu datang sebagai perusuh, kini bekerja layaknya buruh bangunan sejati. Wira mengamati mereka dari kejauhan. Tubuh-tubuh yang kemarin masih terbaring kesakitan kini mulai bergerak lebih lincah. Meski sesekali terdengar erangan kecil dari mereka yang belum sepenuhnya pulih. Melihat itu, Wira pun melangkah ke tengah kerumunan. Kumpul sebentar. Suaranya tegas, namun tenang. Mereka semua segera berhenti bekerja dan berkumpul di hadapannya. Aku akan mengobati kalian, ucapnya sambil menatap satu persatu anggota geng itu. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu betapa hebatnya Wira. Dan meskipun beberapa dari mereka masih menyimpan rasa takut, mereka juga mulai merasakan kehangatan yang tak mereka duga sebelumnya. Dengan telapak tangannya yang bercahaya lembut, Wira mulai mengobati mereka satu persatu. Aura hangat meresap ke tubuh mereka, meredakan rasa sakit, menyatukan tulang-tulang yang patah, dan mengalirkan energi baru. Dalam waktu singkat, tubuh mereka yang semula lemah kini terasa lebih kuat. Dalam satu hari, kaki mereka yang sebelumnya tak bisa bergerak kini sembuh hampir 80%. Mereka mencoba berdiri, dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa mereka bisa berjalan lebih stabil. Tuan, ini benar-benar keajaiban. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergetar. Wira hanya tersenyum. Sembuhlah dengan baik. Dan gunakan tubuh kalian untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, ucapnya. Mereka semua terdiam. Dulu, mereka hanya tahu bagaimana membuat kekacauan dan menindas orang lain. Tapi kini, untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sejak hari itu, mereka tidak lagi sekadar menjadi buruh bangunan. Mereka bekerja dengan penuh semangat, berusaha menyelesaikan renovasi gedung sebaik mungkin. Beberapa bulan kemudian waktu berlalu, dan akhirnya gedung itu selesai direnovasi. Bangunan yang dulu rusak dan terbengkalai kini berdiri megah, siap untuk dioperasikan. Di halaman gedung, Wira berdiri dengan Adistia di sampingnya, memandangi bangunan yang telah mereka perjuangkan. Di belakang mereka, para mantan anggota geng Kapak Selatan juga berdiri. Wajah mereka kini berbeda. Tak lagi ada tatapan liar penuh kebencian. Tak lagi ada kesombongan. Yang tersisa hanyalah rasa bangga dan kebersamaan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar yang dulu tampak paling bengis, maju ke depan dan menunduk dalam. Tuan, kami berhutang banyak kepada Anda, katanya dengan suara berat. Wira menatapnya tenang. Kalian tak berhutang apapun kepadaku. Yang kalian lakukan sudah cukup untuk menebus kesalahan kalian. Pria itu mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Kami tak ingin kembali menjadi preman. Kami ingin bekerja dengan benar. Hidup dengan benar. Kami ingin menjadi orang yang berguna. Wira terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Kalau begitu, tetaplah di sini. Bekerjalah di tempat ini dan jadilah penjaga gedung ini. Mata mereka membelalak. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar.
Tuan, apa Anda serius? Aku tidak pernah main-main dengan kata-kataku. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berlutut. Yang lain pun ikut berlutut, menundukkan kepala dalam-dalam. Kami akan melindungi tempat ini dengan segenap jiwa dan raga. Tuan, Adistia yang menyaksikan semua ini hanya bisa tersenyum haru. Dulu, mereka datang sebagai perusuh yang merusak. Sekarang, mereka pergi sebagai pelindung yang siap menjaga. Hari itu, Wira tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memenangkan pertarungan. Ia telah mengubah hidup mereka. Dan bagi Wira, itu jauh lebih berharga dari sekadar kemenangan.